Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Balio Rapsanjani, Guru SMK Swasta Teruna Padang Sinimpuan. Ya, Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat belajar lagi. Ya, salawat beriring salam kita capatkan ke ruh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Ya, apa kabar anak-anak kami semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, minggu yang lewat Bapak telah mengajarkan tentang renang gaya bebas. Jadi di sini Bapak ingin menjelaskan tentang renang gaya punggung. Ya, untuk anak-anak kami semuanya, Bapak harapkan supaya mengambil pulpen dan buku tulis supaya nanti dapat meringkas apa yang Bapak ajarkan. Ya, pembelajaran tentang renang gaya punggung. Dalam renang gaya punggung ada beberapa item yang nantinya akan Bapak jelaskan. Yaitu yang pertama adalah pengertian renang gaya punggung. Yang kedua adalah ukuran kolam renang. Yang ketiga adalah posisi badan pada renang gaya punggung. Yang keempat adalah gerakan kaki renang gaya punggung. Dan yang kelima adalah ayunan lengan renang gaya punggung. Ya, di sini nantinya Bapak akan menjelaskannya satu persatu. Ya, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu pengertian renang gaya punggung. Ya, renang gaya punggung adalah kita berenang dengan posisi punggung kita menghadap ke permukaan air. Ya, punggung kita menghadap ke permukaan air. Yaitu adalah pengertian renang gaya punggung. Dan selanjutnya adalah ukuran kolam renang. Mungkin minggu yang lewat Bapak juga sudah menjelaskan tentang ukuran kolam renang. Ya, di sini Bapak mengingatkannya lagi supaya anak-anak kami tidak lupa. Ya, ini adalah ukuran kolam renang yang panjangnya yaitu 50 meter. Lebarnya adalah 21 meter. Kedalaman air 1 sampai 2 meter. Dan lebar perlintasan adalah 2,5 meter. Dan jumlah lintasannya adalah 8. Ya, inilah ukuran kolam renang. Dan selanjutnya kita masuk ke posisi badan pada renang gaya punggung. Ada dua posisi badan renang gaya punggung yang harus kita ketahui. Yaitu yang pertama adalah badan kita harus terlentang di permukaan air. Dan badan kita harus lurus dari kepala sampai ujung kaki. Ya, yang kedua adalah telinga berada di permukaan air, tapi harus sedikit masuk ke dalam air. Dan leher kita harus rileks, jangan tegang. Ya, itulah adalah posisi badan pada renang gaya punggung. Dan yang selanjutnya kita masuk ke gerakan kaki renang gaya punggung. Dalam gerakan kaki renang gaya punggung ada 4 macam cara gerakan kaki renang gaya punggung. Yaitu yang pertama adalah gerakan tungkai posisi duduk di pinggir kolam. Ya, yang kedua adalah latihan posisi duduk di tempat yang dangkal. Yang ketiga adalah latihan gerakan tungkai secara berpasangan. Dan yang keempat adalah latihan gerakan tungkai sambil meluncur telentang. Ya, di sini Bapak akan menjelaskannya satu persatu. Ya, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu gerakan tungkai posisi duduk di pinggir kolam. Dan ini adalah contoh gambarnya. Coba kita perhatikan. Ya, kita harus gerakkan kaki kita ataupun menendang di atas permukaan air.
dengan posisi kita duduk di pinggir kolam. Ya, kita harus melakukannya secara berulang-ulang supaya kita lancar. Yaitu adalah contoh gerakan tungkai posisi duduk di pinggir kolam. Dan selanjutnya kita masuk ke latihan posisi duduk di tempat yang dangkal. Ya, kita perhatikan ini adalah posisi duduk. Ya, kita harus duduk di dasar kolam dan kepala kita berada di atas kolam. Ya, di atas air. Dan kita harus menggerakkan kaki kita ataupun menendang-nendang di dalam air. Ya, ini adalah contoh latihan posisi duduk di tempat yang dangkal. Dan ini pun kita harus melakukannya secara berulang-ulang supaya kita lancar. Ya, langsung kita masuk ke yang ketiga, yaitu latihan gerakan tungkai secara berpasangan. Ya, dia katakan di situ berpasangan berarti kita harus mengajak kawan kita ataupun guru kita supaya dapat membantu kita. Ya, ini adalah contoh latihan gerakan tungkai secara berpasangan. Ya, di sini kita harus menggerakkan kaki kita dari posisi badan kita terlentang dan kepala dipegang teman kita ataupun guru kita. Ya, ini adalah contohnya. Dan kita mengayunkan tangan kita. Ya, kita harus mengayunkan tangan kita. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, latihan gerakan tungkai sambil meluncur telentang. Dan ini adalah contoh gambarnya. Ya, kita harus gerakkan kaki dari posisi badan kita harus terlentang. Dan kedua, lengan kita harus lurus ke belakang. Gerakan kaki adalah menendang dan menekan ke permukaan air. Kita harus lakukan ini menempuh jarak 7-10 meter. Dan kita harus melakukannya secara berulang kali supaya kita lancar melakukan renang gaya punggung. Dan yang terakhir adalah kita masuk ke gerakan lengan gaya punggung. Dan ada beberapa item juga yang akan Bapak jelaskan tentang gerakan lengan gaya punggung. Yang pertama adalah latihan gerak lengan dari posisi berdiri di tempat yang dangkal. Yang kedua adalah gerak lengan berpasangan. Yang ketiga adalah gerak lengan menggunakan alat. Dan yang keempat adalah koordinasi gerak renang gaya punggung. Ya, di sini Bapak akan menjelaskannya satu persatu. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu latihan gerak lengan dari posisi berdiri di tempat yang dangkal. Ya, ini adalah contoh gambarnya. Yang pertama harus kita perhatikan yaitu kita gerakkan memutar lengan ke belakang dengan lurus. Pada saat lengan tepat sejajar di telinga, kita harus putar telapak tangan menghadap keluar hingga yang pertama kali masuk ke air bagian jari kelingking. Ya, jadi yang pertama masuk ke dalam air yaitu bagian jari kelingking. Dan kita lakukan dengan lengan kanan dan kiri secara bergantian. Ya, itu adalah contoh latihan gerak lengan dari posisi berdiri di tempat yang dangkal. Dan yang selanjutnya adalah gerak lengan berpasangan. Ya, gerak lengan berpasangan hampir sama dengan yang tadi. Ini adalah contoh gambarnya. Ya, kita harus gerakkan memutar lengan ke belakang dengan lurus. Ya, badan kita terlentang lurus sampai kepala kita. Kita lakukan dengan lengan kanan dan kiri secara bergantian. Yaitu adalah contoh gerak lengan berpasangan. Dan yang selanjutnya adalah gerak lengan menggunakan alat. Berarti di sini kita menggunakan alat renang bantu. Ya, ini adalah contoh gambarnya.
Yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita harus letakkan pelampung di antara kedua paha kita. Lalu kita gerakkan lengan memutar ke belakang dengan lurus. Lalu kita lakukan dengan lengan kanan dan kiri secara bergantian. Ya, di sini kita harus sering latihan supaya kita mahir dalam gerak lengan menggunakan alat. Dan yang terakhir yaitu koordinasi gerak lengan gaya punggung. Dan ini adalah contoh gambarnya. Gerak koordinasi kaki, lengan, dan pernapasan renang gaya punggung kita harus menempuh jarak 10-50 meter secara berkelompok untuk menanamkan nilai disiplin kita. Ya, kita harus melakukannya sepanjang 10-50 meter setelah kita mahir dengan gerak kaki dan lengan kita. Ya, mungkin cukup sekian saja. Ini ada soal yang nanti Bapak buat supaya anak-anak kami menjawabnya. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian renang gaya punggung. Yang kedua, ada berapakah variasi gerak lengan renang gaya punggung. Dan yang ketiga adalah coba jelaskan bagaimana cara gerak tungkai secara berpasangan. Ya, cukup sekian tentang pelajaran renang gaya punggung. Jika ada yang salah, Bapak mohon maaf. Kepada Allah, Bapak mohon ampun. Sekian, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.